Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Para pendengar yang dimuliakan, di antara dalil-dalil akal yang sehat, yang logis tentang rububiyahnya Allah terhadap segala sesuatu adalah pertama, keesaan Allah di dalam menciptakan segala sesuatu. Merupakan hal yang sudah dimaklumi bersama oleh segenap manusia, bahwa tidak ada yang mampu melakukan penciptaan itu dan tidak pernah diklaim oleh seorang pun selain Allah. Sekalipun sesuatu yang diciptakan itu sangat kecil, seperti selai rambut di tubuh manusia atau hewan, atau bulu kecil pada sayap burung, atau selembar daun pada ranting yang sangat kecil. Apalagi menciptakan suatu benda yang utuh atau hidup, atau planet yang besar ataupun yang kecil. Malah menciptakan seekor nyamuk pun kita tidak mampu, atau menciptakan seekor lalat pun kita sebagai manusia tidak mampu. Allah pun telah menegaskan keesaannya yang mutlak di dalam penciptaannya. Firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha berkah, maha baik Allah, Rabb semesta alam. Dan di surah As-Saffat ayat 96 Allah berfirman, padahal Allah lah yang telah menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Dan dalam surah Ar-Rum ayat 27 Allah berfirman, dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Para pendengar yang budiman, jika demikian, keesaan Allah dalam menciptakan segala sesuatu merupakan bukti atau wujud dan rububiyahnya Allah. Seharusnya kita dapat menjadi saksi atas semua itu. Kemudian yang kedua, keesaan Allah di dalam memberi rezeki. Tidak ada suatu makhluk pun yang berjalan, bernyawa di muka bumi ini, atau makhluk yang berenang di dalam air, atau yang tersembunyi di semak-semak, melainkan Allah lah yang menciptakan rizkinya, makanannya, dan yang memberikan petunjuk untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan makanan dan memakan dan menggunakan makanan yang ada di sekitarnya. Mulai dari seekor semut yang merupakan hewan paling kecil hingga manusia yang merupakan makhluk yang paling sempurna dan paling maju. Semuanya membutuhkan Allah untuk keberadaannya, pembentukannya, dan untuk memakan dari rezekinya. Allah sematalah penciptanya yang membantunya, memberinya makanan dan rezeki. Allah berfirman dalam surah
Toha ayat 53-54. Dan dia menurunkan air hujan dari langit. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Makan dan gembalakanlah binatang-binatang ternakmu. Kemudian Allah berfirman kembali, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, buah-buahan, serta rumput-rumputan. Para pendengar yang budiman, Allah juga berfirman, yang tiada pemberi rezeki selain Dia, dan tiada seekor binatang melata pun di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiamnya binatang itu dan tempat penyimpanannya. Quran Surah Hud ayat 6. Apabila sudah terbukti tanpa ada yang dapat menyanggahnya bahwa tidak ada yang memberi rezeki selain Allah, maka hal itu menjadi bukti atas rububiyahnya Allah terhadap segala sesuatu. Kemudian yang ketiga, kesaksian fitrah manusia yang bersih atau rububiyahnya dan pengakuannya yang sangat jelas akan hal itu. Sesungguhnya setiap manusia yang fitrahnya belum rusak akan merasakan di dalam lubuk hatinya yang terdalam bahwa dia adalah seorang yang sangat lemah dan hina di hadapan Tuhan pemilik kekuasaan yang maha kaya lagi maha perkasa, dan merasakan bahwa dirinya tunduk kepada aturan dan kebijakannya pada dirinya, di mana ia menyatakan tanpa keraguan sedikit pun bahwasanya dia adalah Allah, Rabb-nya dan Rabb segala sesuatu. Sekalipun telah menjadi kenyataan yang diterima, yang tidak dapat diingkari oleh dan dibantah oleh setiap orang yang masih mampu mempunyai fitrah suci. Akan tetapi ada baiknya disebutkan di sini sebagai pendukung apa yang direkam oleh Allah dalam Al-Quran tentang pengakuan para tokoh pemuka kaum penyembah berhala terhadap kenyataan di atas, yaitu kerububiahan Allah atas semua makhluk dan atas segala sesuatu. Saya berfirman, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab, semuanya telah diciptakan oleh Zat yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 9. Para pendengar yang beriman, seorang muslim beriman dan meyakini rububiyahnya Allah atas segala sesuatu. Tiada sekutu baginya di dalam rububiyahnya terhadap alam semesta. Yang demikian itu adalah berkat petunjuk Allah kepada kita. Kemudian karena dalil-dalil nakli dan akli berikut ini, Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kemudian firman-Nya dalam mengesahkan rububiyahnya Allah. Quran surah Ar-Ra'du ayat 16. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Katakanlah, siapakah Rabb langit dan bumi? Jawablah, Allah. Kemudian Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 7-8.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu rabbukum rabbu abaikumul awwalin. Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jika kamu adalah orang yang meyakini tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan yang mematikan, Dialah Rabbmu dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu. Para pendengar, firman Allah di dalam mengingatkan kembali perjanjian awal yang diambil dari manusia ketika mereka masih berada di dalam sulbi bapak mereka, yaitu bahwa mereka beriman kepada rububiyah Allah terhadap mereka dan akan beribadah kepadanya dengan tidak menyekutukan sesuatu apapun dengannya. Firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan anak keturunan Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkaulah Rabb kami menjadi saksi. Para pendengar yang beriman, semoga dengan sedikit ilmu ini semakin bertambah keimanan kita kepada rububiyahnya Allah terhadap segala sesuatu. Sehingga kita benar-benar meyakini bahwa Allah lah yang maha segala-galanya, pencipta langit dan bumi dan seisinya. Tidak ada daya dan upaya bagi kita selain dari kasih sayang dan pertolongan Allah pada kita. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sedikit ilmu diberikan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.